Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Halo teman-teman semua, suara aku kedengeran nggak ya? Oke, aku langsung mulai perkenalkan aja. Nama aku Dika. Jadi di sini aku salah satu tim dari TikTok Shop Tokopedia. Nah, aku di sini akan menjelaskan seputar tentang ShopTab nih teman-teman. Nah, barangkali kalau misalkan teman-teman ada penasaran nih ShopTab itu apa sih dan juga ada fitur-fitur apa aja yang menarik. Nah, kita bisa nih diskusi bareng. Oke, mungkin Kak Arif bisa bantu ya. Nah, oke, nah mungkin teman-teman yang belum tahu ShopTab itu apa sih bahasanya, mungkin kan kayak pernah dengar atau pernah diinfo sama AM-nya, Kak ini kita ada campaign ShopTab nih, mau ikutan nggak Kak? Hah, ShopTab itu apa sih Kak? Nah, jadi teman-teman, ShopTab itu adalah salah satu fitur yang di aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan membeli produk. Nah, simpelnya adalah kalau misalkan nih kalian buka TikTok Shop di HP teman-teman semua. Nah, itu kan ada halaman depan ya, kayak ada flash sale, brand easy deal, sama ada produk-produk. Nah, di halaman depan itulah yang namanya shop tab, teman-teman. Jadi, apa ya, bahasa gampangnya adalah etalase depan lah, halaman depan ya, gitu. Nah, jadi ternyata shop tab ini tuh dapat mengoptimalkan hasil pencarian, mengatur desain halaman toko, dan mengelola produk untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, seperti apa sih detailnya? Mungkin Karif boleh dilanjut. Nah, ternyata komponen ShopTab ini terdiri dari kolom pencarian, promosi, feeds, kategori, sama keranjang belanja. Nah, aku yakin ini pasti teman-teman seller di sini semua udah pada paham lah ya dengan apa namanya komponen ini seperti apa. Kalau yang belum tahu, nah ini boleh banget nih sambil ditelusuri juga ya di akun TikTok shopnya masing-masing untuk tahu fitur-fitur kita tuh apa aja. Sebenarnya banyak banget kok fitur-fiturnya. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu nih kalau misalkan memungkinkan waktunya. Oke, next. Oke, nah tingkatkan visibilitas produk di ShopTab. Nah, sebenarnya nih teman-teman, untuk bisa nih produk kita itu muncul di ShopTab, pastinya itu yang harus dilakukan teman-teman itu adalah upload produk pastinya. Nah, aku yakin nih beberapa teman-teman seller semua ini kadang ada yang kesulitan nih saat upload produk. Mungkin boleh dong di chat di kolom komentar apa sih yang sering kalian temui atau masalah yang kalian alami nih saat upload produk. Boleh dong komen-komennya teman-teman seller semua. Aku akan bacakan nih apa aja isunya. Oke. Nah, sambil aku nunggu komentar dari teman-teman, aku juga mau jelasin nih, ternyata agar visibilitas dan penjualan di ShopTab itu lebih maksimal, yang harus kita lakukan itu adalah melakukan optimasi produk, strategi promosi, sama analisa data nih teman-teman. Nah, ternyata di ShopTab itu, salah satu faktor yang penting itu adalah dari sisi produk nih teman-teman, seperti tadi aku jelasin. Nah, caranya nih agar produknya itu optimal gimana, nanti aku akan jelaskan di, apa namanya, di habis ini ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kalian penasaran, Shopee itu apa sih Kak? Contoh-contohnya programnya apa aja sih Kak? Nah, yang pertama pastinya nih kayak yang paling simpelnya itu adalah kayak kolom pencarian sama feeds. Nah, jadi kalau misalkan produk kalian itu sudah bagus nih dari sisi kata kunci, title dan lain-lainnya, dan juga mungkin dari gambarnya juga oke. Nah, itu ada kemungkinan nih produknya akan muncul di Shopee. Nah, selain itu kita juga ada beberapa pendukungnya nih seperti flash sale, kemudian kalau kalian pernah lihat ada yang namanya brand crazy deals atau mungkin banner-banner. Nah, itu juga salah satu program dari ShopTab nih teman-teman. Oke, nah ada yang jawab nih dari Kak Isna. Kak, otorisasi merek Kak sama size chart sering tidak terbaca. Waduh, kenapa tuh nggak terbaca? Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari gambarnya nih Kak Isna. Apakah gambarnya sudah bagus atau apakah gambarnya itu sudah HD atau masih buram nih. Kalau masih buram mungkin wajar nggak kebaca atau teksnya masih kecil. Nah, kalau otorisasi merek gimana? Nah, ini agak tricky nih teman-teman. Otorisasi mereknya ini apakah sudah izin dari distributor atau belum? Sebenarnya itu salah satu pendukungnya teman-teman ya. Cuma nanti kita akan bahas lagi di sini. Oke, mungkin next.
Nah, jadi teman-teman, tadi kan aku udah bilang ya, gimana sih Kak cara untuk bisa mengoptimalkan produk aku nih biar bagus di ShopTab. Nah, ternyata beberapa faktor pendukungnya itu mulai dari yang tampilan produk. Nah, tampilan produk ini itu meliputi dari judul, gambar, deskripsi, variasi sama kategori. Nah, untuk judul ini aku saranin nih buat teman-teman jangan duplikat sama lebih dari 20 harus lebih dari 25 huruf atau karakter di judul judulnya. Jangan terlalu singkat judulnya, to the point, tapi tetap kayak kasih tahu nih poin penting dari produk yang kalian jual. Kemudian untuk gambar pastikan juga nih harus resolusinya harus tinggi juga, jangan buram, jangan mosaik. Kalau kalian nggak tahu mosaik itu apa, jadi kayak satu gambar itu terdiri dari beberapa frame. Jadi kayak ada 4 gambar dalam satu foto. Nah itu tidak disarankan. Kemudian juga jangan kalau bisa bahasanya itu cuma hanya Indonesia sama Inggris aja nih, jangan ada bahasa di luar dari itu. Nah, kemudian jangan sampai produknya itu juga sama ya, gambar produknya tiap varian, tiap variannya itu jangan sampai sama semua atau tiap pilihan gambar itu kan kita maksimal harus minimal itu bagusnya itu di 5 image ya teman-teman ya. Nah, itu jangan sama semua. Jadi harus ada pembeda nih dari tiap gambarnya. Nah, pembedanya tuh seperti apa nih teman-teman? Pembedanya mungkin bisa nih contohnya di main image itu kalian taruh fokus produknya kalian di halaman pertama. Nah, lanjut di halaman selanjutnya bisa kalian cantumkan kayak USP atau apa yang namanya kayak keunikan dari produk kalian, manfaatnya, materialnya dan lain-lain. Pokoknya informasi lengkap dari produknya kalian. Tapi Kak, itu kan sudah ada di deskripsi. Nah, kadang buyer itu nggak selamanya baca deskripsi teman-teman. Kadang ada yang langsung tertarik nih sama foto di gambar. Jadi kalau misalnya mereka udah tertarik sama foto gambar, ya udah mereka kadang tuh ada yang langsung check out. Nah, jadi pastikan di gambar itu kalian juga cantumkan ya deskripsi singkat dari produk kalian, to the point, jangan bertele-tele atau terlalu teks banget tuh untuk gambar deskripsi di gambarnya. Nah, kemudian variasi. Nah, aku juga sering banget nih nemuin seller-seller itu kalau ngasih variasi itu nggak lengkap. Jadi di title-nya dia ukuran apa, ternyata di variannya itu ada banyak ukurannya. Misalkan nih kayak aku beli contohnya ya, kayak baju nih size L. Nah, di title-nya udah jelas-jelas size L doang nih. Ternyata di varian ternyata ada ukuran L, XL, XXL dan lain-lain. Ini boleh nggak teman-teman? Sebenarnya tidak disarankan karena itu akan memancing kalau misalkan nih amit-amitnya kalian kena negatif review, nah nanti dari buyer itu protes, ini pilihannya L tapi dikasihnya XXL. Nah, ternyata kalian udah bilang nih, Kak itu di title-nya udah huruf L, Kak, tolong dibaca lagi deskripsinya ya. Nah, sebaiknya itu kalian hindari ya title seperti itu karena itu kurang bagus juga nih dari sisi penilaian produk. Nah, terakhir ini yang paling fatal, bukan paling fatal, paling sering banget ditemuin sama seller ya, kesalahan yang sering terjadi yaitu kategori produk. Nah, kategori produk ini pastikan kalian tuh jangan sampai salah nih milih kategori produk. Misalkan kalian jualan baju muslim, ditaruhnya di ini mungkin di sports and outdoor atau mungkin taruhnya di aksesoris. Nah itu nggak boleh ya sampai salah ya. Jadi pastikan kalian itu harus sebenar-benarnya nih buat ngisi kategori produknya. Nah kemudian ada rating toko dan produk. Nah rating toko itu kayak SIS atau ini ya kayak poin dari 0 sampai 5 nih yang ada di toko kalian. Nah itu ada rating toko. Oke. Oke, nah ini sudah lanjut ke berikan judul produk yang relevan. Nah tadi udah aku jelasin ya sekilas terkait untuk judul produk. Nah ini bisa kalian coba pelajari, boleh di screenshot juga sih kalau misalnya kalian perlu banget. Nah pastikan tadi aku udah bilang gunakan 25 sampai 80 karakter. Kak lebih dari 80 karakter boleh nggak? Sebenarnya aku sarankan jangan terlalu banyak juga ya karena nggak takutnya nanti DPR juga bingung gitu. Kemudian yang kedua, awali setiap kata dengan huruf kapital. Ini benar, ditulis dengan bahasa resmi. Jangan gunakan kata-kata overclaim, itu juga nggak boleh teman-teman ya. Terutama mungkin yang seller-seller yang jualan beauty personal care ya. Jadi jangan sampai ada kata 100% dijamin ori atau semacamnya.
Dan rekomendasi formatnya nih sudah disediakan ternyata sama tim TikTok Shop. Nah, baik banget nih ternyata ya. Jadi pastikan urutannya mulai dari merek, nama, jenis, atribut, fitur, sama keunggulan. Dan jangan berulang ya. Sekali lagi jangan diulang nih. Misalkan kayak apa yang namanya? Misalkan kayak baju hangat. Nah, kalian tulis lagi baju kuning. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi gambar produknya. Bisa kalian lihat contohnya di sebelah kiri ini udah cukup bagus ya latar belakangnya. Jadi bisa kalian pilih. Oke. Nah, ini adalah rekomendasi gambar produk lainnya juga. Nah, ini bisa kalian screenshot juga teman-teman. Ini detail contoh-contoh yang bagus. Dan pastikan produk saat kalian pilih gambar itu harus fokus sama produknya ya. Jangan fokus sama orangnya atau fokus sama latar belakang. Jadi benar-benar titik jualnya itu adalah di produknya kalian, bukan faktor yang lain. Oke, lanjut. Nah, kemudian buat deskripsi yang lengkap. Nah, tadi kan aku bilang nih, div image juga harus disusun deskripsi secara singkatnya kan. Nah, kalian di sini harus secara lengkapnya gitu. Ini tetap harus dibikin lengkap karena kenapa? Kalau misalkan nih di saat di satu momen nih ternyata kalian kena negatif review amit-amitnya. Nah, ini bisa jadi senjata kalian saat mengajukan banding. Kalau case-nya ternyata banyak banget nih yang ngasih negatif review karena Kak, ini ukurannya salah nih, padahal sebenarnya udah disediain nih ukuran detailnya seperti apa gitu. Jadi biar sebagai bukti, oh kita udah cantumin nih Kak semuanya di sini gitu, teman-teman. Nah, pastikan deskripsi produknya itu lebih dari 500 karakter dengan format yang mudah dibaca dan menyertakan gambar. Nah, ini 3 tips yang disarankan ya untuk membuat deskripsi yang lengkap. Oke, next. Nah, lanjut ke variasi produk. Nah, tadi aku udah jelasin ya di awal ya, pastikan variasi produknya ini lebih dibuat variasi dan jangan sampai tiap produk itu sama persis ya variannya ya. Misalkan nih di sebelah kiri gambar sepatu hitam, semuanya dikasih sepatu hitam. Nah, itu jangan seperti itu ya teman-teman ya. Bagusnya seperti apa sih Kak Dika? Bagusnya yang di sebelah kanan ini nih. Itu ada warna hitam putih lengkap dengan sesi seperti apa. Dan pastikan gambarnya tuh ori ya, jangan sampai gambar yang ternyata pas aku nyampe kok gambarnya berbeda Kak. Sorry, kok produknya beda Kak sama yang digambar. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Karena khawatirnya nanti terindikasi penipuan dan nanti akan ngaruh ke tokonya akan dinonaktifkan sama platform. Itu nggak bagus ya. Dan nih tadi udah aku jelasin ya, pilih kategori produk yang sesuai teman-teman ya. Jangan sampai salah nih untuk pilih kategori produk. Nah, terus gimana sih nih Kak cara kita untuk mengoptimalkan produk kita? Nah, di saat kalian pilih kelola produk, nah itu ada fitur namanya optimasi produk. Jadi kalau misalkan Kak ternyata produk aku nggak berkualitas nih, produk apa nggak sesuai nih sama yang Kakak jelasin. Nah, berarti itu saatnya kalian melakukan optimasi produk. Nah, dengan melakukan ini kalian bisa membuat produk lebih mudah ditemukan melalui kolom pencarian. Nah, itu kalian bisa ubah dari nama produk sama gambar produk. Itu kalau misalnya kalian pilih peluang peringkat pencarian. Tapi kalau misalkan kalian pilih peluang rekomendasi, nah ini agar produknya itu akan lebih muncul di halaman rekomendasi teman-teman. Kalau halaman rekomendasi itu gimana? Itu biasanya lebih ke historical user ya jatuhnya. Jadi kalau misalkan ada user suka cari-cari produk tertentu dan kalian ternyata sejenis nih produknya, nah itu dia akan bisa muncul di rekomendasi gitu teman-teman. Nah ini disarankan untuk ubah di deskripsi sama gambar produknya ya teman-teman. Lanjut. Oke lanjut. Nah kita coba kuis ya. Ini dari Kak Arif atau dari aku yang bawain? Oke. Boleh ke Kak Arif ya silakan. Oke, teman-teman kita kuis sebentar ya, biar nggak ini nih, biar apa nggak kaku banget gitu ya, teman-teman ntar tegang gitu ya sambil dengerin Kadika ya. Kita coba luncurkan. Ini ada kuisnya. Seller A ingin mengupload produk dengan 5 varian warna dan ingin menggabungkan varian tersebut ke dalam satu halaman produk saja agar pembeli semakin mudah belanja. Fitur apa yang harus digunakan oleh seller A? A. Pre-order. B. Variasi produk. C. Produk potensial, teman-teman. Yuk, kita tunggu sampai minimal 60% peserta mengisi ya, teman-teman ya. Sedikit lagi, ayo. Oke, kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya benar adalah variasi produk ya teman-teman ya. Mantap ya, 100% benar nih ya.
Kita lanjut dulu, silakan Kak Dika. Oke, terima kasih Kak Arif. Kita lanjut ya. Oke, nah tadi itu kan udah dijelasin ya terkait Kak jenis-jenis produk yang bagus seperti apa sih. Nah, di sini sebelumnya kita kasih tips nih cara cari inspirasi produk laris manis. Nah, biasanya nih kalau misalkan kalian tuh mau jualan apa atau mau upload produk baru, nah yang pasti yang kalian harus lakukan itu pertama riset pasar dulu. Nah, cari nih produk yang lagi viral atau cari tahu nih audiens tuh lagi seneng apa sih. Sama mungkin kalian bisa scroll di TikTok lagi ada konten apa aja nih, ada ngiklanin produk-produk apa, sama juga ikuti tren atau momen spesial. Contohnya apa nih Kak? Contohnya misalkan kayak Ramadan kemarin, kan kalau misalnya Ramadan kemarin banyak tuh seller-seller yang berlomba-lomba jualan kurma, jualan baju muslim dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus pastikan nih kalau mau jualan produk itu kan harus tahu apa yang mau kalian jual dan momen itu lagi apa. Nah, tapi kan nggak semuanya nih kalian pasti bingung kan, Kak, ada yang lebih gampang lagi nggak sih caranya? Nah, habis itu boleh diklik Kak Arif. Nah, kalian jangan khawatir, di TikTok Shop kita menyediakan satu fitur yang dinamakan produk potensial. Nah, teman-teman seller boleh dong dikasih reaction atau apa namanya? Ya, boleh kasih reactionnya ini apa bisa nggak? Atau ada yang tahu nggak nih fitur produk potensial itu apa? Oke, tolong dong reactionnya jadi biar aku nggak sendirian nih by webinarnya. Wah, ternyata banyak banget yang udah tahu nih ya. Ada kasih jempol, kasih tepuk tangan, sama kasih hati. Makasih ya teman-teman. Nah, aku kasih tahu ya produk potensial itu apa. Boleh diklik ya. Nah, jadi teman-teman, produk potensial ini adalah salah satu fitur terbaru di TikTok Shop. Jadi kalau kalian lihat di Seller Center ada menu ini, itu apa sih Kak? Ini tuh. Nah, jadi ini tuh adalah fitur yang bisa digunakan oleh para seller untuk mencari rekomendasi produk berdasarkan tren dan keyword populer. Nah, jadi buat para teman-teman seller di sini itu bisa menemukan peluang produk yang berpotensi tinggi laku di pasaran, serta bisa langsung mendapatkan insight produk yang banyak dicari pembeli tapi belum memiliki banyak kompetisi. Nah, fitur ini tuh cocok banget nih buat kalian yang yang ingin jualin produk-produk yang lagi trending atau mungkin yang kayak aku pengen jualan produk nih, tapi kompetisiku banyak gak ya kira-kira? Nah, ini bisa banget buat kalian pakai fitur ini. Oke, lanjut ke Arif. Terus apa sih kan manfaatnya si produk potensial ini? Nah, yang pertama ini untuk menemukan produk yang sedang tren. Kemudian yang kedua untuk mengoptimalkan keyword populer dan yang ketiga untuk menghemat waktu. Nah, pastinya dari penjelasan yang aku sampaikan, buat kalian yang butuh waktu cepat untuk Kak, aku pengen jualin produk ini, aku pengen tahu produk mana sih yang lagi trending. Nah, fitur ini tuh sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi kalian aku mau upload produk ini dengan cepat dikasih rekomendasi sama sistem, udah gitu cepet lagi dari sistemnya itu ngasih rekomendasi dan ini tuh real time pula untuk rekomendasinya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan Kak ini nggak update ya Kak produk potensialnya ya produk-produknya ini sudah update semua teman-teman. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, terus cara pakainya gimana sih teman-teman? Nah, jadi buat teman-teman pasti udah familiar ya. Kalian bisa temukan di menu produk dan pilih produk potensial. Dan kemudian ada 4 opsi nih yang bisa kalian pilih. Nanti aku akan jelasin satu persatu. Atau ada yang lebih gampangnya lagi. Nah, nanti aku akan jelasin juga. Next, Kak Arif. Nah, jadi yang pertama opsinya adalah kata kunci yang paling dicari. Oke, gambarnya mungkin nggak kelihatan, tapi kalau misalkan kalian bisa kalian sambil buka Sales Center itu boleh banget ya untuk dilihat juga. Nah, jadi untuk kata kunci apa yang dicari ini, kalian tuh bisa mencari nih kata kunci produk apa yang paling sering dicari, tapi stoknya itu sedikit di TikTok Shop. Jadi kalian mau tahu nih kata kunci apa yang mungkin masih jarang dipakai sama orang. Jadi biar aku bisa pakai kata kunci itu agar produk aku tuh bisa muncul di paling atas. Ini bisa banget buat kalian ya. Terus yang kedua nih, ada tagar trending. Nah, tagar trending itu adalah tagar yang sering digunakan dan produk yang sedang tren di aplikasi TikTok. Nah, jadi kalau misalkan kalian sering nemu nih produk-produk yang lagi trending atau banyak konten kreator yang ngepromosi produk, nah bisa jadi nih itu adalah jatuhnya tagar trending. Jadi dari sini bisa dicari
cari nih mana nih tagar atau produk-produk yang saat ini lagi trending. Nah, ini bisa kalian pakai fitur ini ya. Dan ini biasanya mereka melihat dari 2 jenis tagar. Yang pertama itu lagi tren di TikTok. Kalau yang sedang tren di TikTok biasanya itu akan menampilkan produk-produk yang ditampilkan di video TikTok selama banyak ditonton dalam 7 hari terakhir. Atau kalian bisa pilih juga yang terlaris, yang produk ini tuh lebih laku yang lain di kategorinya dalam 30 hari terakhir. Jadi buat kalian yang ingin fokusnya lebih ke, Kak, aku ingin produk aku terkenal nih, aku ingin produkku terkenal karena lagi trending, bisa kalian pilih opsi yang pertama. Tapi kalau kalian ingin fokusnya untuk mendapatkan sales, bisa pilih opsi kedua ya teman-teman. Oke, sampai sini paham teman-teman atau gimana? Boleh dong kasih reactionnya lagi biar aku gak sendirian nih untuk jelasinnya biar pada mudeng. Oke. Nanti kalau misalnya kalian bingung boleh banget ya untuk feel free di komen juga ya. Oke. Wah, banyak banget nih ngasih heart siapa ya, Bang? Keren banget. Kasih loh ya kasih heartnya. Oke, nah lanjut yang ketiga kita ada subkategori populer. Nah kalau kalian bingung subkategori itu apa, itu adalah anaknya dari kategori intinya. Kategori itu apa contohnya? Kayak fashion, FMCG, lifestyle, sama otomotif elektronik. Nah nggak mungkin dong mereka cuma satu doang. Nah pasti ada anak-anaknya nih. Kita contohkan kayak fashion. Fashion itu kan anak-anaknya pasti ada kayak pakaian pria, pakaian wanita, muslim, dan lain-lain. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu subkategori apa sih yang lagi populer saat ini, nah itu bisa kalian pakai fitur ini ya. Kenapa kita sediain fitur ini? Karena dalam beberapa momen ada subkategori yang lagi populer. Misalkan kalau Ramadan kemarin pastinya muslim fashion. Atau nanti nih bulan April karena anak-anak sekolah kan pasti pada balik lagi sekolah kan ya. Nah, biasanya stationeries itu mulai naik lagi gitu di bulan depan kalau misalnya lagi back to school. Jadi bisa coba ya dicek di sini. Dan yang terakhir kita juga ada namanya produk populer. Nah, kalau ini untuk memberikan rekomendasi produk apa sih yang lagi populer. Bedanya apa sih sama yang kedua tadi? Kalau yang kedua itu dia lebih ke secara ada timelinenya dan dia tuh melihat dari mana yang lagi trending sama sales dalam beberapa waktu. Nah kalau ini dia dia ini lebih real time lagi. Jadi produk mana nih yang lagi laris manis atau meningkat pesanannya. Jadi kasih tahu nih produk detailnya seperti apa. Nah itu bisa kalian pilih fitur ini ya gitu. Cuman pastikan nih kalau kalian pilih fitur ini berarti kalian akan berkompetisi ya sama produknya ya. Jadi pastikan dari kalian untuk memilih jenis peluang yang kalian inginkan. Kan tadi ada 4 ya. Kalau misalkan kalian mau fokusnya lebih ke exposure, kalian bisa pilih opsi pertama tadi yang kata kunci. Kalau mau fokusnya lebih ke trending atau mungkin biar produknya cepat naik, itu bisa pilih yang kedua, yang tadi tagar. Kalau misalkan mau pilih yang lagi trending dari subkategori, bisa pilih yang ketiga. Dan kalau misalkan mau fokus ke produk yang lagi laris saat ini, itu bisa pilih opsi keempat ya teman-teman. Oke, nah ada juga nih beberapa fitur lainnya atau cara menggunakan si produk potensial ini. Nah ternyata dari sales center itu sudah kasih baik hati nih untuk memberikan opsi daftarkan otomatis. Jadi buat para seller nih kalau misalkan kalian Kak aku bingung nih kalau daftar manual bisa nggak sih bisa nggak sih didaftarin langsung sama sistem? Jawabannya bisa nih teman-teman. Kalian bisa langsung daftar akan otomatis aja. Nah, dari sistem itu bisa akan ngasih rekomendasi sesuai produk yang kalian submit ya, teman-teman. Jadi, gak usah khawatir nih bisa pakai fitur ini. Tapi dengan catatan kalian harus dicek lagi ya. Jangan kalian daftarkan otomatis terus main di ACC aja. Karena takutnya nanti ada beberapa hal yang ternyata itu tidak sesuai nih deskripsinya. Nanti jadinya kalian yang rugi gitu. Karena kan takutnya nanti pas produknya launching banyak yang check out pas lihat ternyata deskripsinya salah nggak sesuai nanti banyak negatif review ya. Jadi pastikan untuk double check lagi kalau pilih opsi ini. Nah kemudian ada kemudian ada cari dan filter nih teman-teman. Nah kalau cari dan filter ini biasanya kalian bisa mencari produk-produk atau kategori apa yang kalian butuhkan dan di situ kalian bisa filter sesuai kebutuhan kalian. Kemudian yang ketiga, bisa kalian simpan juga nih produk potensial yang kalian inginkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau
aku mau pilih produk ini nih, tapi kalian belum tahu nih mau download kapan, mau unggah produknya kapan, kalian bisa simpan produk yang kalian inginkan ya teman-teman. Kemudian keempat ada matrix produk. Nah, dari pilihan produk yang kalian pilih itu juga ditunjukin nih. Wah, produk yang aku pilih ini tuh matrixnya gimana ya? Dia bagus apa enggak nih? Nah, itu akan dijelaskan secara detail juga di fitur ini. Nah, yang terakhir ini optional aja. Kalau misalkan kalian rasa, ternyata produk potensial aku cari ini gak sesuai sama yang aku pilih, ya udah kalian tinggal hapus aja. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut Kak Arif. Oke, sudah kuis lagi nih teman-teman. Oke, aku lanjutkan ke Kak Arif ya. Sip, thank you Kak Dika. Kita kuis kedua teman-teman ya, seru-seruan lagi. Kita coba siapin dulu kuis keduanya, sebentar. Nah, udah. Yuk kita jawab. Ini studi kasus lagi ya. Seller A ingin meluncurkan produk baru dalam bulan depan. Namun seller A belum mendapatkan inspirasi produk apa yang sedang trending. Fitur apa yang dapat digunakan oleh seller A? A. Penawaran harga. B. Produk potensial. Atau C. Diagnosis harga, teman-teman ya. Yang mana? Ini gampang banget nih, teman-teman. Oke. Yuk, sampai 60% ya. Kita tunggu sampai 60%, 5%, 3% lagi, teman-teman. Yuk, tambahin yang belum jawab. Ayo, teman-teman. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi yang belum jawab, yuk. Segera dijawab, teman-teman, kuisnya biar kita bisa lanjut ke agenda berikutnya. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup. Jawaban yang betul adalah produk potensial yang B ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke. Oh, sorry, ternyata aku belum mute, belum aku unmute teman-teman, sorry ya. Oke, aku akan ulang lagi dari awal. Nah, jadi teman-teman, pastinya kalau misalkan kalian sudah pakai produk opportunities, aku yakin kalian pasti ekspektasinya tinggi banget nih kayak, wah, ternyata kalau aku pakai fitur ini pasti penjualanku akan naik nih atau trafficnya cepet naik. Nah, tapi itu nggak semudah itu ya teman-teman ya. Harus ada beberapa tips atau yang harus kalian lakukan agar lebih optimal lagi hasilnya. Nah, yang pertama gimana? Yang pertama pastinya upload produk dengan cepat. Gimana tuh Kak? Aku harus upload produk dengan cepat. Nah, karena gini teman-teman, kita kan udah kasih rekomendasi ya produk-produk mana yang lagi trending. Tapi pastinya nih, seller itu kan gak cuma satu dua orang ya di sini ya Karif ya. Itu banyak banget sampai 1000, 2000, mungkin sampai 20 ribuan atau lebih dari itu ya. Dan yang biasanya itu kalian kompetisinya banyak banget nih sama seller. Dan gak cuma sama seller nih, sama brand pastinya. Nah jadi kalau misalkan nih dari platform udah ngasih rekomendasi produk apa nih yang lagi trending, itu sebaiknya kalian langsung segera booking itu produk dengan cepat. Jadi biar kalian jadi orang pertama yang yang pakai produk tersebut untuk di produk peluang gitu. Nah, yang kedua, optimalkan listing produk. Listing produk itu apa sih, teman-teman? Nah, listing produk itu lebih kayak ke pemilihan produk. Jadi kayak lebih ke bagaimana cara kalian untuk mengatur produk kalian mulai dari gambar, deskripsi dan lain-lain. Jadi nyambung tuh sama yang tadi di atas ya, teman-teman. Nah, ini juga penting ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian, aku udah pakai produk opportunities nih, jadi kalian jangan cuma hanya berharap dari situ bisa langsung naik nih, tapi ada beberapa faktor lainnya nih yang mendukung biar makin optimal, yaitu produk kalian tuh harus udah optimal. Tadi gimana caranya optimal? Nah, tadi yang di atas tadi pastikan kalian juga sudah belum, sorry. Nah, pastikan juga kalian tadi kalian aku yakin sudah pada screenshot dan juga sudah hafal semua ya apa yang harus dibenahi ya. Tadi dari title produk, deskripsi, gambar, varian itu kalian harus
optimalkan. Jadi biar kalian jadi biar kalian saat upload produk baru dengan produk opportunities itu akan lebih optimal juga trafficnya sama salesnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa ini penting banget. Dan yang ketiga pastinya pantau performa secara rutin. Nah jadi nih kalian sudah upload produknya juga sudah optimal. Itu apakah harus kalian diamkan saja? Tidak dong pastinya ya. Harus dipantau secara rutin teman-teman. Jadi pastikan nih kalian setidaknya setiap seminggu sekali ya minimal ya kalian coba cek nih setelah seminggu kalian gunakan ini fitur ini tuh ada impactnya nggak sih sama penjualan aku. Kalau belum impact berarti ada yang perlu diubah either dari kalian untuk optimalkan dari listing produknya atau mungkin kalian coba buat pakai traffic lain nih misalkan kalian coba pakai ads atau semacamnya itu bisa membantu untuk supporting ya kalau kalian butuh tambahan ya gitu karena kan ini juga trafficnya ini kan secara organik ya dan itu pasti butuh waktu nih teman-teman untuk mengumpulkan audiens jadi bukan kayak set langsung apa muncul nih. Nah, terus kalian juga bisa optimalkan dari konten ya, teman-teman. Jadi ini dari produk-produk yang kalian upload di produk opportunities, ini kan biasanya akan dapat traffic ya. Nah, kalau misalnya kalian bikin konten, itu akan nambahin lagi nih, teman-teman. Atau bisa pakai afiliasi dan lain-lainnya. Jadi jangan cuma stuck secara organik doang nih. Harus di-push juga produknya dengan beragam promosi sama tools yang ada di TikTok Shop. Biar makin jos penjualannya gitu, teman-teman. Oke, aman ya. Kita lanjut nih. Nah, ini Kiat itu mengunggah produk potensial. Nah, ini boleh kalian screenshot ya teman-teman ya kalau dirasa panjangan. Jadi yang pertama, ini Kiat sebelum menggugah, ini sudah aku jelasin di artis tadi ya. Tapi pastikan nih kalian kalau misalkan saat menggunakan produk potensial itu pastikan subkategori itu harus sama, brand dan model itu juga sama dan gaya dan fitur utamanya sama ya. Jadi jangan sampai kalian pilih produk baju ternyata kan uploadnya produk celana. Nah, itu kan beda banget ya teman-teman ya. Oke, nah yang kedua mengunggah atau menautkan produk. Nah ini jangan lupa kalian bisa klik tombol tambah produk pada kartu produk untuk menautkan produk serupa dari variasi kakak saat ini untuk mendaftarkan produk yang serupa dengan kartu produk. Jadi pastikan produknya ini sama persis ya teman-teman ya dengan apa namanya dengan apa yang sudah direkomendasi sama sistem. Nah yang terakhir untuk memeriksa hasil pengajuan. Nah, ini perlu diingat juga ya teman-teman ya. Kadang kan kalau misalkan kalian upload produk pasti akan direview ya sama tim terkait. Nah, kadang ada 3 hasil nih yang akan disampaikan sama platform. Yang pertama, pastinya kalau disetujui itu berarti produk kalian berhasil untuk dijual di TikTok. Jadi itu tinggal kalian langsung promosikan ya sesuai kalian inginkan. Kalau misalkan sedang ditinjau, nah itu biasanya akan makan waktu 2-3 hari teman-teman ya. Kalau lebih dari itu gimana teman-teman? Itu bisa kalian kontak ke CS-nya atau kalau kalian punya AM bisa kalian reach out ke AM-nya ya. Tapi kalau ditolak gimana? Nah berarti ini ada yang bermasalah nih sama produk kalian. Mungkin ada beberapa indikator seperti kalian nggak cantumkan size chart atau otorisasi merek atau mungkin ada beberapa pelanggaran yang terjadi di produk tersebut. Jadi harus kalian perhatikan lagi ya kalau misalkan ditolak. Oke. Lanjut ke Arif. Oke, ternyata kuis lagi nih dari Kak Arif ya. Mungkin aku kasih ke Kak Arif lagi, teman-teman. Oke, ini harusnya slide terakhir ya teman-teman ya. Di sini kita tanya jawab, tapi sebelum itu survei dan kuis ketiga dulu ya. Kita coba kuis ketiga dulu ya. Sebentar. Oke, ini berikut merupakan 4 jenis peluang yang dapat dipelajari oleh seller pada fitur produk potensial. Yang benar, yang mana aja teman-teman? A. Kata kunci paling dicari, tagar trending, subkategori populer dan produk populer. B. Kata kunci paling dicari, lagu trending, subkategori populer dan produk populer. Atau C. Kata kunci paling dicari, tagar trending, subkategori populer dan creator yang populer teman-teman ya. A, B, atau C, kita tunggu sampai minimal 60% peserta mengisi nih teman-teman ya. Yuk, jangan buru-buru ngisinya, dibaca hati-hati. Oke? Sip, kita tunggu. Ayo teman-teman yang belum ngisi, yang masih galau, diisi. Kita tunggu nih, sampai 60% lah teman-teman. Silahkan.
Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman ingat, Kak Dika sempat menyebutkan bahwasanya di fitur produk potensial atau halaman produk potensial, teman-teman tuh bisa akses beberapa apa namanya peluang gitu ya, atau halaman. Yaitu kata kunci paling dicari, tagar trending, subkategori populer, dan produk populer. Oke, kita sebelum ke tanya jawab, teman-teman izin untuk mengisi survei dulu ya, sembari kita tanya jawab ya. Mungkin kita kurang lebih sampai jam 14 lebih 50 ya, teman-teman ya. Mana nih surveinya? Oke, silakan diisi surveinya sambil kita tanya jawab ya. Kak Dika, ini ada beberapa pertanyaan nih yang lumayan cukup bagus ya untuk kita jawab. Dari Kak Anonymous dulu, Kak, kalau produk rekomendasi itu direkomendasikan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan produknya sama dan harga lebih rendah? Silakan, Kak Dika. Oke, baik. Aku ulangin lagi ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan di sini produk rekomendasi itu biasanya rekomendasi berdasarkan apa? Nah, tergantung sih teman-teman. Jadi biasanya mereka akan melihat dari trending produk yang saat ini. Atau bisa melihat juga dari produk yang terlaris. Tergantung dari apa opsi yang sedang kalian cari. Kalau misalkan kalian pilihnya misalkan tagar trending, berarti dia melihat nih produk mana yang lagi trending atau sering dibawakan sama konten kreator gitu. Jadi ini biasanya tentatif sih teman-teman ya. Dan apakah berdasarkan produk yang sama? Dan kalau misalkan harga lebih murah, sebenarnya tergantung ya teman-teman ya. Gak kadang biasanya mereka intinya sih melihat dari ini sih apa namanya dari trendinya atau mungkin dari relevansi dari si produk itu. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian ya. Oke. Oke, udah. Jelas gak ya kira-kira anonymous attendee, aku nggak tahu nih siapa. Kalau misalnya belum jelas boleh di komen lagi ya, anonymous attendee. Boleh langsung ke pertanyaannya Kak April, Kak. Oke, produk optimasi ini muncul ketika tren atau viral atau banyak dicari. Setiap toko sama nggak Kak rekomen produknya atau beda tiap toko? Oke, aku akan jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ini akan muncul ketika tren atau viral atau banyak dicari ya Kak April ya. Jadi basically ini tuh sudah otomatis sama sistem. Jadi dari sistem ini tuh sudah merekomendasi nih kata kunci atau produk yang lagi trending dan lain-lainnya yang memang sedang booming nih di platform. Dan ini tuh dia real time ya update-nya ya. Jadi basically ini dia akan berubah-ubah sepanjang waktunya. Terus apakah setiap toko itu sama? Tergantung. Tapi setahu aku sama persis ya, karena ini biasanya dari mereka akan ngeset based on dari real time tadi seperti yang aku bilang. Jadi pastinya tiap toko akan sama. Cuman munculnya itu paling atas itu apa? Nah mungkin tuh beda-beda ya tiap toko ya, tergantung dari algoritmanya masing-masing gitu ya. Mungkin Kak April kejawab ya pertanyaannya. Kalau kejawab boleh kasih reaction, kalau enggak boleh di komentar aja ya. Thank you Kak April. Oke, thank you Kak Dika. Nah, mungkin membantu menjawab dari pertanyaan Kak Anonymous dan juga Kak siapa nih? Kak Dutas ya terkait account manager ya. Teman-teman, sifatnya untuk account manager sejauh ini itu adalah undangan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seller agar mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan undangan dari kakak-kakak account manager adalah terus meningkatkan performa toko dan penjualan kita, gitu ya. Jadi dengan cara terus meningkatkan performa toko dan penjualan kita, kesempatannya bisa jadi lebih besar gitu ya untuk kita mendapatkan undangan dan menarik perhatian kakak-kakak account manager. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga menjawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih
Untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.